Teori belajar kognitivisme adalah teori belajar yang menekankan pada proses mental internal yang terjadi dalam diri individu saat belajar, seperti bagaimana informasi diterima, diproses, disimpan, dan diambil kembali. Teori ini melihat belajar bukan hanya sebagai perubahan perilaku yang terlihat, tetapi juga sebagai proses berpikir yang kompleks. Inti dari teori belajar kognitivisme, proses internal. Teori ini melihat belajar sebagai proses internal yang melibatkan pemikiran, penalaran, pemecahan masalah, dan pembentukan konsep. Kemudian ada perubahan pemahaman. Belajar bukan hanya tentang perubahan perilaku, tetapi juga perubahan dalam cara seseorang memahami dunia. Terus ada juga aktivitas mental. Teori kognitivisme menekankan pentingnya aktivitas mental seperti persepsi, perhatian, memori, dan pemikiran dalam proses belajar. Kemudian ada peran individu. Individu secara aktif terlibat dalam membangun pengetahuan dan pemahaman mereka sendiri. Tokoh-tokoh penting dalam teori belajar kognitivisme. Jean Piaget terkenal dengan teori perkembangan kognitif yang mengemukakan tahapan perkembangan kognitif anak, seperti sensori motor, praoperasional, operasional konkret, dan operasional formal. Jerome Brenner menekankan pentingnya cara seseorang berinteraksi dengan lingkungan dan mengembangkan cara berpikir melalui 3 tahapan, yaitu enaktif, ikonik, dan simbolik. Berikutnya ada David Ausubel yang mengembangkan teori pembelajaran bermakna, yaitu meaningful learning, yang menekankan pentingnya mengaitkan informasi baru dengan pengetahuan yang sudah dimiliki siswa. Yang terakhir ada Robert Gagne, mengembangkan model pemrosesan informasi yang mengidentifikasi 9 peristiwa pembelajaran yang membantu siswa memproses informasi secara efektif. Aplikasi teori kognitivisme dalam pembelajaran, yaitu mendorong pemecahan masalah. Guru dapat memberikan tugas yang menantang siswa untuk berpikir kritis dan memecahkan masalah. Kemudian membangun pengetahuan. Guru dapat memfasilitasi siswa untuk mengkonstruksi pengetahuan mereka sendiri melalui pengalaman dan eksplorasi. Kemudian ada menggunakan media pembelajaran. Media pembelajaran yang menarik dan relevan dapat membantu siswa memahami konsep-konsep abstrak. Kemudian ada mendorong refleksi. Siswa didorong untuk merefleksikan pengalaman belajar mereka dan mengaitkannya dengan pengetahuan yang sudah ada. Kemudian ada menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Guru berperan sebagai fasilitator dan menciptakan lingkungan yang mendukung eksplorasi, diskusi, dan kolaborasi. Kelebihan teori kognitivisme: mendorong siswa untuk berpikir kreatif dan mandiri, membantu siswa memahami materi pelajaran secara lebih mendalam, meningkatkan motivasi belajar siswa. Dalam teori ini terdapat beberapa kekurangan, yaitu beberapa konsep dalam teori ini mungkin sulit dipahami dan diterapkan, terutama pada tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Tidak semua prinsip dalam teori ini dapat diterapkan secara universal. Demikian tadi pembahasan tentang teori belajar kognitivisme. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Sri Mulyani, terima kasih.